Permulaan tahun ini terasa brutal. Pasarnya jatuh cukup dalam ke level yang belum pernah terlihat selama berbulan-bulan. Sentimennya turun bagi seluruh pasar. Meskipun gitu, saat kita masuk ke bulan Februari kemarin arusnya sempat berbalik arah. Ada dorongan positif yang sangat dibutuhkan, kelihatan memompa sentimen sampai hijau di seluruh pasar. Pertanyaannya sekarang, lah kok udah crashing lagi? Apakah artinya momentum bullish ini tidak dapat berkelanjutan? Terus keputusan terbaik apa yang bisa kita ambil hari ini sebagai investor? Itu semua hal yang akan kita bahas dan yang akan kita cari tahu hari ini. Jadi tonton sampai akhir, oke? Let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi awal Februari yang terlihat mulai berbalik arah kemarin, yang terlihat seperti bullish breakout, kini mulai terlihat seperti bull trap. Seperti yang banyak dari kalian tahu, ini karena kita mengalami pasar yang didorong oleh faktor makroekonomi saat ini. Jelas sekali ada kegugupan tentang konflik antara Rusia dan Ukraina dan bagaimana perkembangannya. Sangat sulit untuk mencari hal konkret, tapi jelas ada narasi dari kedua sisi dan tidak mudah untuk menyaring informasi. Ada juga peningkatan suku bunga dari Fed yang kemungkinan besar akan diberlakukan di bulan Maret. Masih belum ketahuan keputusannya, tapi intinya semua hal ini tidak bisa diprediksi. Bitcoin kan seharusnya menjadi pelindung dari inflasi. Tapi tanggapan Fed terhadap inflasi kok malah memberikan dampak negatif ke harganya, seolah-olah BTC itu adalah sebuah saham. Ya, satu cara yang lebih baik untuk melihat Bitcoin dan kripto secara keseluruhan adalah sebagai pelindung dari fiat, daripada pelindung dari inflasi. Dalam kata lain, kripto adalah sebuah taruhan melawan sistem keuangan tradisional saat ini. Meskipun gitu, kami merasa si Fed pun tidak akan melontarkan bom yang menghancurkan ekonomi. Kami pikir kita sudah melewati fase di mana Fed sudah meyakinkan pasar bahwa mereka akan agresif dan pasarnya sudah menerima kenyataan itu. Pasar sudah bereaksi berlebihan dan mengira akan melihat kenaikan suku bunga luar biasa tinggi hingga 4-5% di tahun 2022, ada juga prediksi yang jauh di atasnya bahkan hingga 7%. Kami pikir kemungkinan mereka melakukan itu sangat kecil. Pasarnya mulai mengurangi reaksi berlebihan dan sudah sadar bahwa angka segitu cukup ambisius. Fed tidak akan memberikan kejutan apapun karena kami pikir mereka paham seberapa rentan sistem keuangan ini. Insting beberapa orang bilang mereka akan menaikkan antara 0,25 sampai 0,5% di bulan Maret, intinya di bawah 1% mungkin. Mereka sudah bilang berkali-kali ini akan terjadi di bulan Maret, dan kalau mereka tidak eksekusi itu malah akan menciptakan ketidakpastian. Jadi pembicaraan ini kan sudah berlangsung selama berbulan-bulan, dan saat Fed benar-benar melakukan seperti janji perkataan mereka, pasar akan merespon secara positif, tidak perlu khawatir. Nah, yang sulit adalah mengetahui dampak dari perkembangan situasi apapun yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ini adalah situasi yang rumit, tapi juga bukan satu-satunya titik ketegangan dalam hal konflik global. Amerika Serikat kelihatan sedang membangkitkan kembali mesinnya juga di Timur Tengah. Kita tidak perlu pusing memikirkan semua itu. Pakar makroekonomi yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di pasar aja tidak sok-sokan kok menganalisis. Lupakan aja tebakan-tebakan arah gerakan pasar yang traders itu sering lakukan dengan situasi geopolitik seperti ini. Tidak ada manusia yang tahu masa depan. Kita menetap masa depan yang tidak pasti. Volatilitas harga akan berlanjut ke depannya dan semua hal-hal ini tidak bisa diprediksi. Bermain judi dengan coba-coba menebak gerakan pasar selama banyak ketidakpastian itu adalah cara termudah kehilangan uang kalian secara instan. Jadi fokuslah pada jangka waktu yang lebih panjang dan belilah aset yang masuk akal secara fundamental. Satu lagi faktor makro yang bermain juga adalah masalah rantai pasokan yang sedang berlangsung dan melukai banyak ekonomi di seluruh dunia. Meski banyak dari masalah ini disebabkan oleh pelarangan pandemi, ada teori menarik yang bilang pada dasarnya orang-orang sudah mengubah kebiasaan belanja mereka karena pandemi, dan itulah yang menyebabkan macetnya logistik. Ada beberapa faktor lain juga sih yang spesifik untuk kripto yang menyebabkan ketidakpastian. Ada pembentukan unit khusus kripto oleh FBI yang akan memindai blockchain untuk kegiatan mencurigakan dan mencoba menyita dana dari tempat yang memungkinkan. Terakhir, ada juga perintah eksekutif yang akan datang dari Presiden Amerika Serikat berkaitan dengan aset kripto dan CBDC atau mata uang digital bank sentral. Rencana untuk perintah eksekutif ini diungkapkan akhir bulan Januari kemarin dan kelihatannya akan diumumkan minggu depan. Sejauh yang kita tahu, itu akan menginstruksikan berbagai regulator untuk menilai risiko dan manfaat dari teknologi blockchain. Jadi kalau dirangkum guys, dengan adanya semua situasi ini di sekitar, pasar memang cenderung bereaksi berlebihan. Investor keluar dari aset yang lebih berisiko kayak kripto
dan beralih ke aset yang dianggap tempat berlindung lebih aman, seperti surat utang, emas, dan bahkan tunai. Sulit untuk tahu seberapa jauh pasar kripto akan jatuh. Meskipun gitu, kami pikir ini tidak akan separah perjalanan pasar saham atau kripto waktu jatuh di awal pandemi COVID tahun 2020 lalu. Meski ini semua agak bikin orang khawatir, kami di Republik Rupiah tetap sangat percaya pada potensi jangka panjang dari Bitcoin dan aset kripto secara umum sebagai salah satu kelas investasi terbaik untuk dimiliki. Ya memang sih ini akan menjadi perjalanan yang volatil selama tersapu oleh histeria pasar. Tapi kami lebih peduli dengan yang akan terjadi dalam bertahun-tahun ke depan, bukan dalam minggu depan aja. Pada akhirnya, nilai fundamental lah yang menjadi kekuatan industri ini. Kenapa kami kok sangat yakin banget? Minggu lalu kita lihat tuh, kasus pemerintah Kanada yang memberlakukan undang-undang yang kontroversial untuk pertama kalinya sebagai respon terhadap unjuk rasa menentang pembatasan pandemi yang terjadi di sana. UU darurat ini memberikan kuasa yang belum pernah ada sebelumnya kepada pemerintah Kanada untuk membekukan rekening bank milik pengunjuk rasa dan pendukung aksi tersebut. Setelah undang-undangnya berlaku, pemadaman bank-bank Kanada mulai meningkat sampean karena masyarakat menarik uang mereka secara panik. Yang lebih buruknya itu sebuah daftar berisi nama-nama pendonor yang mengumpulkan dana unjuk rasa ini dibocorkan oleh hackers sehari sebelumnya. Ini artinya pemerintah Kanada dengan mudah punya daftar orang-orang yang bisa mereka jadikan target. Sama sekali tidak ada privasi dan kebebasan. Hanya karena alasan darurat, uang yang kalian miliki sudah bukan milik kalian lagi. Ini adalah pandangan yang menakutkan. Hal yang bisa terjadi kalau kekuasaan ada di tangan entitas terpusat yang semena-mena. Bayangkan aja mata uang digital bank sentral atau CBDC yang nanti mulai meluncur lebih luas. Nanti pemerintah tidak butuh lagi situasi darurat begini untuk memberlakukan kebijakan yang otoriter. Mereka tinggal setting itu aja secara bawaan untuk CBDC tersebut. Intinya guys, siapapun yang melawan pemerintah akan dibekukan dari sistem keuangan dengan cara begini. Dan platform kripto fiat apapun akan dipaksa untuk mematuhi sisi yang fiatnya. Satu-satunya perlindungan adalah solusi DeFi, yaitu keuangan yang desentral, yang harapannya memiliki hukum tetap dan semoga aja ada keadilan dibangun ke dalam kode protokolnya. Seperti kata pendiri Ethereum, Vitalik Buterin yang pernah ngobrolin soal ini. Itulah kenapa kami selalu bullish kripto terlepas dari situasi pasarnya. Biarkan semua kejadian global ini menjadi seruan kepada dunia untuk bangun dari tidur. Kripto itu dibutuhkan dan fitur ketahanan sensornya adalah salah satu hal yang membuat kami yakin pada industri ini untuk jangka panjang. Masa-masa seperti ini mengingatkan kita untuk tidak lupa dengan fundamental terbaik dalam berinvestasi, yaitu manajemen risiko dan pengelolaan portofolio. Untuk menutup video ini, silakan kalian pertimbangkan beberapa hal penting yang mungkin kita sudah mulai lupa. Yang pertama adalah cash is king. Selama beberapa crash belakangan ini, banyak dari kita lupa untuk take profit. Republik Rupiah sudah membuat banyak sekali video sejak 2020 tentang pentingnya TP atau take profit. Tentang caranya gimana juga banyak videonya. Dan waktu seperti ini jadi bukti betapa pentingnya mengambil profit kalian. Memiliki cash entah dalam bentuk fiat atau stable coins itu sangat penting. Mungkin ada dari kalian yang butuh duit ini untuk kebutuhan sehari-hari. Atau mungkin kalian tidak butuh, tapi kalau pasarnya semakin koreksi dalam, pasti diri kalian sendiri di masa depan bakal berterima kasih karena punya dana dingin untuk serok peluang saat terbaik nanti. Terus yang kedua, altcoins itu luar biasa berisiko di saat begini. Selama Bitcoin berdarah, altcoins akan terbantai paling parah. Altcoins seharusnya berada di prioritas terendah kalau kita baru mau masukin dana segar ke industri kripto selama periode waktu begini. Itulah kenapa Republik Rupiah merasa sangat aman dengan sebagian besar isi portofolio kami dalam bentuk Bitcoin dan Ethereum. Kalau ada peluang bagus untuk buy the dip nanti, kemungkinan besar kami akan menambah posisi ini terlebih dahulu sebelum menambah posisi altcoins yang lain. Yang ketiga, garis support itu cuman memes di masa begini. Kalau masa downtrend menebak-nebak bottom dari sebuah pasar itu hanya akan mengekspos kalian sama risiko kena wrecked. Ingat guys, time in the market is better than timing the market. Tidak perlu pusing mencari level prediksi di mana nanti akan turun, di mana nanti supportnya jebol. Tidak perlu pusing mencari level ini, tinggal DCA aja atau dollar cost averaging. Kalau memang berencana mau masuk pasar dalam beberapa minggu ke depan dan melihat perspektif yang multi tahunan. Apalagi kalau tujuan kalian untuk membangun kekayaan yang generational. Yang keempat adalah bersabar. Yang pernah mengalami bear market tahun 2018 dan sebelumnya pasti tahu pentingnya bersabar. Mudah bagi kami untuk bersabar dan tidak emosional karena memang perspektif investasi kami jangka panjang.
Dalam artian bertahun-tahun ke depan, bukan hanya beberapa minggu aja. Itulah kenapa yang sudah lama di pasar tidak kehilangan duit mereka selama crypto winter 2018, meskipun portofolio minus 95%. Karena investor yang cerdas berfokus pada peluang untuk menambah tumpukan kripto dari farming selama itu. Dan bersabar sampai tahun 2020 sampai 2021 kemarin saat pasar mulai pulih dan terbang kembali. Iya, memang memakan waktu bertahun-tahun, tapi yang tadinya minus 95% jadi puluhan ribuan persen laba atas investasi karena perspektif investasi yang multi tahunan dan karena adanya kesabaran. Ingat guys, manusia tuh paling mudah merasa tidak puas, selalu ingin lebih, ingin hal instan, dan tidak sabaran. Jadi kalau kalian bisa mengambil pendekatan yang kebalikannya dari manusia normal itu, kalian akan bisa menjadi sukses dalam berinvestasi di industri ini hingga masa depan. Sekian guys kiranya yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!